Kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kami masih bisa beribadah secara online pada hari ini Tuhan, kami tahu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sementara kami menyembah dimanapun kami berada, Tuhan hadir, menjamah, memulihkan, menolong, bahkan memberkati setiap kami. Kami buka hati kami naikkan pujian yang terbaik dari hati kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sambil angkatlah kedua tanganmu, percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini yang kami percaya Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Mari Bapak Ibu saudaraku, angkatlah suara kita menyembah. Bukalah kedua tanganmu. Mari dengan segenap iman kita menyembah. Oh, aku percaya.
itu yang menopang. Aku percaya, aku percaya. Oh, aku percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Oh, ini hatiku percaya padamu, segenap jiwaku percaya padamu. Haleluya. Mari sembahlah Dia, oh naikkan pujianmu. Haleluya. Kau kekuatanku, Kau sukacitaku, aku percaya. Oh, di tengah keadaan yang tidak menentu hari-hari ini ya Tuhan, di tengah keadaan yang gak baik dalam hidup kami tahu firman-Mu ya dan amin. Kami tahu janji-Mu tidak pernah terlambat Kau tepati dalam hidup kami. Engkau yang kami percaya, firman-Mu yang menuntun langkah kami. Mari Bapak Ibu saudaraku, dimanapun kita berada hari ini, mari menyembah dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Firman-Nya berjanji menolong engkau dan saya. Firman-Nya berjanji menyertai langkahmu dan langkahku. Mari jangan putus pengharapanmu kepada Tuhan. Tetap pandang Yesus. Dia satu-satunya harapan yang tidak pernah mengecewakan. Dia satu-satunya kekuatan yang selalu Dia sertai dan berkati dalam hidup kita. Mari menyembah, mari menyembah. Haleluya. Oh, haleluya. Aku percaya Kau kekuatan dan penghiburanku. Haleluya. Oh, aku percaya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar yang tiada pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan dan ku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasihi. Jemaat GSKI Bethani Surabaya yang ada di Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, Yobel, Veteran, Juanda, Gunung Sari, dan semua cabang-cabang lain yang ada di kota Surabaya. Shalom, God is good all the time, and all the time God is good. Saya bersyukur dan senang sekali ketemu lagi kita hari ini di acara doa malam. Hari Kamis ini tanggal 5 Agustus. Saya bersyukur kepada Tuhan dan tentu terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pak Aswin dan Bu Monika Tanusa Putra yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk melayani pemberitaan firman Tuhan pada acara doa malam hari ini. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa bersama-sama. Oh, rabakasyikita karabakasyatakal. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami bisa bertemu sekalipun secara online melalui broadcast ini Tuhan. Dan hamba percaya bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus tidak terbatas oleh jarak. Dan kami percaya, kami berdoa hari ini bahwa firman-Mu itu berkuasa. Firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman Tuhan akan memulihkan kami, mengurapi dan menguatkan setiap kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Biarlah penyampaian firman Tuhan ini menguatkan dan membuat jemaat gereja GSKI Bethani yang ada di Surabaya ini, mereka bisa semakin jatuh cinta kepada Tuhan dan semakin rajin berdoa, menaruh pengharapan mereka hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Di doa malam ini saya mau memberikan judul tema khotbah adalah di Taman Getsemani. Kenapa saya berkata ini? Karena ada satu peristiwa sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam 14 stasiun jalan penderitaan Via Dolorosa menuju kayu salib di atas bukit Golgota. Tuhan Yesus memulai hidupnya dengan tekanan yang begitu berat, dengan satu pressure, satu persiapan memasuki salib, yaitu di Taman Getsemani. Dan saya pikir, saya berdoa bahwa ini mungkin akan menguatkan kita. Bukankah kita ini hidup penuh dengan banyak tekanan? Kita mengalami pressure di rumah kita, mengalami pressure di tempat pekerjaan kita, mengalami pressure di lingkungan kita, mengalami pressure di lingkungan sosial. Bahkan kadang-kadang kita bicara satu dengan yang lain pun kita mengalami pressure, bukan? Kadang-kadang kita ketemu dengan teman ditanya, bagaimana? Sudah punya rumah? Oh, sudah lunas rumahmu? Sudah lulus? Sudah dapat visa? Atau itu kalau di Australia kepada jemaat, bagaimana kamu masih single? Kamu sudah menikah belum? Sudah punya anak belum? Kadang-kadang saudaraku kita mengalami banyak tekanan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, tekanan itu kadang-kadang itu baik dan kadang-kadang dibutuhkan. Ini contoh, saudaraku, saya baru perhatikan bahwa mobil saya ini bannya yang di bagian belakang tekanannya berkurang, ya mungkin karena musim dingin dan ada lubang kecil begitu. Jadi setiap minggu saya harus memeriksa tekanan ban. Saya harus pastikan tekanannya 40 PSI begitu karena mobil van, saudara-saudaraku ya. Jadi tekanan itu baik karena tekanan itu akan membuat saudara dan saya berdoa. Tekanan dalam hidup ini akan membuat kita mencari Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mulai berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar di Taman Getsemani ini bagaimana Tuhan Yesus mengalami atau memulai tekanan yang begitu berat. Kita akan membaca Matius pasal 26 di Taman Getsemani. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Saudara bisa perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya.
Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Poin saya yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara semua, Taman Getsemani itu mengajarkan percaya penuh kepada firman Tuhan. Sekali lagi, percaya penuh kepada firman Tuhan. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya penuh kepada firman Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang keras, saya percaya penuh kepada firman Tuhan. Katakan amin. Kenapa saya berkata demikian? Tuhan Yesus memulai tekanan yang begitu berat di Taman Getsemani. Dan dia memulainya di dalam doa. Dan ketika dia berdoa, dia berkata, Bapa, oh jikalau mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Koma, saudara-saudaraku, itu seringkali saya berkata, saudaraku, bahwa keselamatan kita itu ditentukan karena koma. Karena seandainya Tuhan Yesus berdoanya berhenti sampai di situ, cawan ini berlalu daripadaku. Apakah bisa berlalu? Bisa, saudara-saudaraku, ya toh? Wong dia itu Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi koma, tetapi bukanlah yang aku kehendaki, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Saudara-saudaraku, ternyata doa Tuhan Yesus itu, dia secara manusia, pada saat itu dia adalah 100% human, dia adalah manusia. Dan Tuhan berkata, oh, aku tidak mau. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan dipecut, dia akan mencucurkan darahnya, dia akan disalibkan, tangan akan dipaku, kaki akan dipaku, dia harus mati, saudara-saudaraku. Dan siapa yang mau? Siapa yang punya kehendak mengalami penderitaan yang seperti itu? Tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus selalu berkata, bukan kehendakku. Memang kehendaknya dia, kehendakku, kehendak kita, saudaraku, hidup enak, saudara-saudara. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Jadilah kehendakmu. Oh, haleluya. Oleh sebab itu, biarlah apakah kita boleh berdoa, Pak? Kalau kita berdoa, Tuhan angkat COVID ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan lewatkan lembah kekelaman ini, Tuhan. Saudara, boleh-boleh saja, saudara. Dan itu harus kita lakukan karena itu curhat kita kepada Tuhan. Dan tidak ada salahnya ketika engkau mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan tolong begini dan lain sebagainya. Tetapi ada satu pelajaran
yang luar biasa. Bahwa setelah saudara berdoa, saudara curhat begitu kepada Tuhan, saudara harus mempercayai dengan penuh kehendaknya, firman-Nya itulah yang terbaik. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, doa Bapa kami. Oh Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Di bumi ini seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu, jadilah firmanmu, biarlah firmanmu itulah yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus itu sudah tahu bahwa memang dia harus melewati penderitaan. Tetapi setelah melewati penderitaan akan ada kebangkitan. Dan ketika kebangkitan itu terjadi, ada satu kemenangan atas maut. Ada satu penebusan seluruh umat manusia. Dan ada kemenangan atas setan. Oh, dia kemudian akan diangkat tinggi. Dan diberikan nama di atas segala nama. Supaya setiap nama, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus tahu juga akhirnya. Itu sebabnya dia lebih mempercayai kehendak akhir Bapaknya, firman-Nya daripada kehendaknya. Itu sebabnya bukan kehendakku, bukan kemauanku, bukan keinginanku, jadilah kehendakmu. Dan saya mau sampaikan kepada jemaat GSKI Bethany yang ada di Surabaya, saudara jemaat yang dingin dan beribadah di Manyar atau di Sukomanunggal atau di Citraland, mari di doa malam ini kita berkata yang sama. Tuhan, aku percaya kehendak-Mu, aku percaya firman-Mu sepenuhnya, dan firman-Mu itulah yang terjadi dalam hidupku. Karena aku percaya rancangan-rancangan Tuhan padaku itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oh, aku percaya Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa masa depan yang Tuhan sediakan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Jika saudara mempercayai bahwa kehendak Tuhan, firman Tuhan pada akhirnya adalah mendatangkan kebaikan, saudara tidak akan tegang di dalam hidup ini. Saudara tidak akan bingung di dalam hidup ini, bukan? Karena saudara tahu bahwa firman itulah yang pasti akan terjadi, dan saudara mempercayai firman itu. Dan kalau saudara sungguh percaya akan hal ini, saudara akan punya damai sejahtera, saudara akan punya sukacita. Dan kalau saya ilustrasikan itu begini, saudara-saudara. Saya tahu banyak orang Indonesia suka nonton sepak bola. Ya, saya sempat berbicara dengan Pak Ponco pada waktu Euro Cup. Ya, beliau sih suka nonton, saudara-saudaraku, suka tegang-tegang begitu nonton, wah enjoy. Kalau saya beda orangnya, saudaraku. Kami di Australia karena carrier handphone saya itu adalah Optus, dan Optus itu ada Optus Sport dan mengcover daripada semua sport yang ada. Dan saya biasanya nggak mau nonton karena jamnya berbeda antara Eropa dengan Australia. Jadi saya tidak mau melean begitu, saya tetap mau tidur, saudara-saudara. Dan biasanya saya bangun pagi, saya lihat, saudaraku, hasilnya apa. Jadi saya sudah tahu hasilnya apa. Saya nonton, tapi cuma cuplikan 3 menit, saudaraku, yaitu gol-golnya saja. Jadi ketika saya sudah tahu hasilnya dan saya melihat cuplikannya, saya tidak tegang, saudaraku. Saya tetap bisa tertawa, bisa sukacita karena saya sudah tahu hasilnya. Jadi saya sudah tahu hasilnya. Sama, jika saudara dan saya tahu hasil firman Tuhan itu adalah kemenangan, hasil rancangan firman Tuhan itu damai sejahtera, harap, masa depan yang penuh dengan harapan, kita akan bisa bertahan. Kita akan bisa berkata, Tuhan, jadilah firman-Mu dalam kehidupanku, bukan kehendakku tapi firman-Mu yang jadi. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat yang ke-35, jangan kamu lepaskan kepercayaanmu, besar upah yang menantinya. Sebab saudara dan saya memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi ayat yang ke-39 buat saudara dan buat saya, tetapi saudara dan saya, kita
saudara bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi saudara dan saya orang-orang yang percaya penuh kepada firman Tuhan dan beroleh hidup. Oh haleluya. Percaya penuh kepada firman, itulah yang kita harus selalu berdoa. Sebab firman itu adalah baik. Firman Tuhan itu sempurna. Kehendak Tuhan itulah yang terjadi. Oh, itu sebabnya 1 Petrus 1 ayat yang ke-24 sebagai ulangan daripada Yesaya 40 ayat yang ke-8. Rumput itu menjadi kering, bunga menjadi layu, bunga itu gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Matius, Markus, Lukas berkata, langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu untuk selama-lamanya. Semua berkata amin. Oh haleluya. Poin saya yang kedua, Taman Getsemani itu mengajarkan buat saudara dan saya, doa itu amat sangat penting. Oh haleluya. Sekali lagi, taruh kedua tangan saudara di dada, berkata kepada diri saudara bahwa doa itu amat sangat penting. Kalau saudara sedang ibadah doa malam di ruang tamu, di ruang makan rumah saudara, ada suami atau ada anak saudara, ada istri saudara, beritahu suami saudara, beritahu istri saudara, beritahu orang yang saudara cintai, kasih tahu kepada mereka, doa itu sangat amat penting. Tuhan Yesus itu datang ke Taman Getsemani. Ya, kenapa disebut Getsemani itu? Karena ada pohon zaitun, Getsemanem itu di mana buah zaitun itu diperas, kemudian digiling, dikeluar jusnya sebagai tanda urapan ya. Dan orang Yahudi itu biasanya minum minyak zaitun, begitu saudara-saudaraku ya, setiap hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau saudara ke Israel, saudara akan melihat tempat di mana Tuhan Yesus berdoa. Ya, tempatnya adalah seperti ini. Saudara melihat gambarnya. Ini adalah Rock of Agony, di mana batu di mana Tuhan Yesus itu berdoa. Ya, dan di situ didirikan gereja segala bangsa, Church for all nation. Dan di tempat yang seperti ini, kenapa gelap? Karena tidak boleh ada penjelasan, di mana semua orang datang dan berdoa. Saya bersyukur beberapa kali rombongan yang saya pimpin, selalu kita punya kesempatan untuk berdoa dekat dengan batu itu, saudara-saudaraku ya. Tetapi jika saudara mengerti Taman Getsemani itu ada di Bukit Zaitun, saudara akan mengerti bahwa ya lokasinya secara strategis. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan Yesus itu setiap kali dia pergi ke Bait Allah di Yerusalem kan, tetapi dia nggak pernah tinggal di Yerusalem, dia selalu tinggal di Betani ya, di rumah Maria, Marta dan Lazarus. Itu sebabnya gereja kita itu sebabnya almarhum Om Alex Tanusaputra itu memberi nama gereja Betani, memilih kata Betani karena Tuhan Yesus itu tinggal di Betani ya, di mana Yesus hadir, saudara-saudaraku. Dan kalau saudara melihat lokasinya itu dari Betani pasti ada Bukit Zaitun, kemudian ada lembah Jehoshaphat Valley, dan kemudian saudara akan melihat Bait Allah begitu. Jadi saya mau katakan kepada saudara, semua orang setuju bahwa Tuhan Yesus itu punya kebiasaan di mana dia tiba-tiba menghilang, di mana dia tiba-tiba mengundurkan diri untuk berdoa, di mana dia tiba-tiba melarikan diri dari orang banyak dan berdoa. Atau saudara membaca pagi-pagi benar begitu ya, dia menghilang dan berdoa. Dan karena lokasinya itu, dan mereka semua percaya bahwa ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus itu biasa berdoa. Begitu, saudara-saudaraku ya. Jadi bukan karena dia dalam tekanan yang berat mau masuk disalibkan, kemudian baru Tuhan Yesus ke Getsemani untuk berdoa. Bukan. Ini memang spotnya Tuhan Yesus untuk berdoa. Maksudnya begitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah terbiasa dia berdoa di situ. Saudara-saudaraku yang kasih, itu mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi saudara dan saya, kita perlu lebih banyak lagi berdoa. Dan karena spot ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus biasa berdoa, jadi saudara dan saya berdoa itu bukan hubungan 911 begitu. Saudara, kenapa saya ngomong 911, 911? Karena di Amerika atau di tempat saya tinggal di Australia, kalau saudara dalam keadaan yang gawat gitu, life threatening, nyawa saudara terancam, saudara bisa telepon 911 begitu. Ada jemaat kami yang
rumahnya kemasukan maling, ada tiga orang gitu masuk, dia kaget gitu, dia anaknya kemudian telepon 911 911, datang polisi langsung dalam 2 menit begitu saudara-saudara ya. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa doa itu bukan ketika kita dalam keadaan terjepit saja, dalam keadaan di mana kita dalam tekanan kemudian kita baru cari Tuhan, saudara, bukan. Ya memang dalam keadaan terjepit kita harus cari Tuhan, tetapi itu harus kita latih, harus punya relationship, bukan hanya relationship hubungan 911 dalam keadaan gawat saja, tetapi hubungan Mazmur 91 ayat 1 begitu saudara-saudaraku, bahwa orang yang duduk dalam naungan lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, tempat kubu pertahananku, Allah yang aku percaya. Maksudnya apa? Kita harus sudah terbiasa untuk duduk dalam naungan yang maha kuasa, untuk duduk dalam hadirat Tuhan, untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Oh, memuji, menyembah, berdoa, saudara-saudara. Jadi doa itu tidak bisa 1 tahun 1 kali. Doa itu tidak bisa hanya pada waktu Natal atau Paskah. Doa itu tidak bisa hanya pada waktu hari Minggu saja, atau doa malam begini saja. No. Tetapi doa itu harus setiap hari. Doa harus setiap saat, saudaraku, mengingatkan diri. Oh, rabakasyik. Makanya perlu berdoa di dalam roh, karena Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana caranya kita berdoa, dan kita perlu berdoa karena rabakasyik. Saudara-saudaraku, karena apa? Karena kita perlu melatih diri kita untuk berdoa. Saudara bisa bayangkan, ini rasul-rasul loh, saudara-saudaraku ya. Rasul top, saudaraku. Soko guru jemaat, Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu aja tertidur, saudaraku. Nggak bisa doa, ngantuk, saudara-saudaraku. Karena apa? Roh itu penuh daging, ini lemah. Makanya mereka ketiduran. Nah, kalau mereka aja ketiduran, apalagi saudara dan saya. Maksudnya apa? Maksud saya, kalau saudara mengerti doa itu amat sangat penting, kita perlu melatih tubuh kita, melatih diri kita untuk berdoa, saudara-saudara. Karena kalau saudara nggak latihan, saudara tidak akan bisa menjadi orang yang ahli. Ya apa ya? Kalau saudara misalnya saudara main musik begitu ya, di tim Praise and Worship di Surabaya, saudara bisa tanya kepada Pak Nesa dengan tim saudara-saudaraku, mereka latihan kan, saudara-saudara. Mereka jadi expert begitu karena mereka latihan. Kalau saudara latihan, saudara-saudaraku, tiap hari latihan marah, lama-lama jadi jago marah. Kalau saudara tiap hari latihannya tersinggung, gosip, karena latihan gosip terus ya jadi tukang gosip, betul apa enggak? Tetapi kalau saudara dan saya mendisiplinkan diri, kita mau latihan berdoa, jadi kita lama-lama jadi expert di dalam doa, jadi terbiasa dalam doa. Maksud maksud saya ya latihan. Bukankah Paulus itu mengajarkan kepada muridnya Timotius di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, latihlah dirimu beribadah. Oh, jadi beribadah itu perlu latihan. Yes, engkau perlu latih dirimu untuk beribadah. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-8 menjelaskan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ternyata latihan ibadah itu harus seperti latihan badani. Dan latihan badani ini itu terbatas gunanya. Tetapi ketika engkau melatih dalam ibadah, ibadahmu itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, bukan hanya untuk nanti di sorga, bukan hanya untuk nanti di hidup yang akan datang, tetapi itu berguna untuk hidup yang sekarang ini. Jadi kalau saudara latihan sepeda atau latihan lari, saudara latihan jogging, dan semua orang berkata pandemi COVID ini engkau perlu olahraga. Yes, itu good, mendatangkan guna, tetapi gunanya itu terbatas karena hanya untuk hidup pada saat ini. Tetapi kalau saudara latihan beribadah, itu akan mendatangkan banyak keuntungan, karena bukan saja untuk nanti di sorga, tetapi untuk sekarang. Oh, makanya saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di Matius pasal yang ke-6,
Jangan kau melakukan kewajiban agamamu di hadapan semua orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Dan kalau saudara teruskan, saudara tahu bahwa kewajiban agama itu memberi, itu berdoa dan berpuasa. Dan ketika kau melakukan kewajiban agamamu, lakukanlah dalam tempat yang tersembunyi supaya tidak dilihat oleh orang, dan Bapakmu yang di sorga melihat apa yang tersembunyi, dan Bapakmu yang di sorga akan membalasnya kepadamu. Jadi maksudnya apa? Latihan itu di tempat yang tersembunyi, sama seperti atlet. Ya, baru saja olimpiade, saudara-saudaraku. Dan apakah saudara melihat mereka latihan, saudaraku, kemudian diberitakan di media, di televisi? Enggak. Latihan itu tersembunyi. Latihan badani itu mereka tidak boleh tahu, saudara-saudaraku. Tidak kelihatan mereka latihan hanya untuk sekian menit pertandingan. Demikian juga dengan doa. Makanya doa itu masuk kamar, tutup pintu, tidak ada orang yang melihat, saudaraku. Itu sebabnya hari ini saya tidak bisa melihat saudara, tetapi penting saudara melatih dalam doa. Ikut doa malam ini. Karena apa? Karena Bapa di sorga itu melihat apa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi. Dan ketika engkau melakukannya di tempat yang tersembunyi, maka Bapa akan membalasnya kepadamu. Dan ketika kita latihan, saudara-saudaraku, makanya kita tidak akan tertidur. Kita akan berjaga-jaga. Doa amat sangat penting, katakan amin. Poin saya yang ketiga, saudaraku, Taman Getsemani itu mengajarkan bahwa sumber kekuatan bukan dari manusia, tetapi Tuhan. Sekali lagi saya ulangi bahwa sumber kekuatan itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Jika saudara setuju dan saudara mau tangkap firman ini, taruh kedua tangan saudara di dada, sambil berkata, sumber kekuatan bukan dari manusia. Katakan lebih kuat lagi, sumber kekuatan saya bukan dari manusia, tetapi sumber kekuatan saya datang dari Tuhan. Sumber kekuatan saya datang dari Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya kita hari ini ikut doa malam. Sebab kita melayangkan pandang kita ke atas gunung. Datangnya dari mana pertolongan kita? Datangnya dari mana kekuatan kita? Datangnya dari mana mujizat kita? Datangnya dari mana kuasa pemulihan itu? Datangnya dari mana kuasa kesembuhan itu? Saya mau sampaikan kepada saudara, kuasa kesembuhan dan semua yang saudara cari. Doa-doa, jawaban doa yang saudara nantikan datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, kembali kepada teks ini, saudaraku, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya sampai di Taman Getsemani. Setelah sampai di Taman Getsemani, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata, yang lain semuanya tinggal. Kemudian dia membawa yang tiga, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ke dalam satu tempat, saudara-saudara. Setelah itu, saudaraku, lebih dalam di Taman Getsemani. Setelah itu dia memisahkan diri kembali ke tempat di mana Rock of Agony, yang gambar yang tadi saya tunjukkan kepada saudara, sepelemparan batu jauhnya. Makanya di Israel ada dua chapel, saudaraku, chapel di mana Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur, dan tempat di mana Tuhan Yesus berdoa. Nah, kenapa saya ngomong ini kepada saudara? Karena semakin besar tekanan itu, saudara-saudara, ternyata orang yang bisa mendampingi saudara akan semakin kecil. Ya apa ya, saudara-saudara? Jadi ketika Tuhan Yesus sampai ke Taman Getsemani, ya, yang bisa mendekat kepada yang bisa dia harapkan ternyata lebih sedikit lagi, cuma 3. Itu mengajarkan kepada saudara dan saya, di dalam tekanan ini, di dalam hidup ini, circle kita ini, saudara, semakin lama semakin kecil ketika tekanan itu semakin berat. Mungkin saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan, karena kebanyakan kalau teman atau keluarga kita nggak mau dekat ketika kita dalam kesusahan, mereka sudah lari sendiri-sendiri. Ya apa ya, saudara-saudaraku ya. Jadi yang justru dekat kepada saudara pada saat saudara susah itu adalah teman atau sahabat yang sejati, keluarga yang sejati. Tetapi walaupun toh yang dibawa dekat itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ternyata mereka tetap tidak bisa berjaga-jaga, saudara-saudara. Mereka tertidur, saudara. Dibangunkan tidur lagi, dibangunkan tidur lagi, dibangunkan tidur lagi sampai 3 kali, saudara-saudara. Itu mengajarkan bahwa ternyata yang bisa menghibur Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu tidak bisa lagi manusia.
Oh, saudara-saudaraku, makanya kalau saudara membaca Lukas pasal 22 di Taman Getsemani, ini menurut saya makanya saya yakin saudara semua melihat film The Passion ya yang dibuat oleh Mel Gibson. Kalau saudara belum lihat film itu The Passion of Christ, saudara perlu lihat karena film itu dibuat secara detail begitu dan didatangkan banyak ahli teologi dan dilakukan di dalam bahasa Ibrani, dan film itu dibuat sedemikian mirip begitu ya, didramatisir supaya bisa persis seperti kejadian yang sesungguhnya. Tetapi menurut saya itu pun ada yang kurang. Kenapa? Karena film itu dimulai di Taman Getsemani dan ternyata adegan ini tidak ada. Justru ini yang tercatat di Lukas pasal 22. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ternyata adegan ini nggak ada di film itu, saudara-saudara. Ya, nggak ada. Jadi ternyata justru ketika dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan tekanan, Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Karena doa itu sangat penting. Dan sumber kekuatan itu bukan manusia. Karena apa? Ternyata yang dia harapkan, murid-muridnya, bahkan yang paling dekat, yang inner circle-nya, yang paling dekat 3 orang yang menjadi soko guru jemaat itu pun itu tertidur. Mengajarkan bahwa manusia tidak bisa menghibur, manusia tidak bisa memberikan kekuatan, manusia tidak bisa menolong, manusia tidak bisa mendorong, memberikan semangat kepada saudara. Yang bisa cuma Tuhan. Makanya saudara-saudaraku, dikirimkanlah seorang malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Dan saya berdoa keadaan saudara yang berat hari ini di kota Surabaya. Saya berdoa supaya kekuatan saudara datang dari Tuhan. Supaya hari ini juga sorga terbuka, langit terbuka. Ada malaikat yang turun memberikan kekuatan kepada saudara. Oh, haleluya. Karena waktu, saudara-saudaraku, saya langsung membaca 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, Paulus loh, saudaraku, sampai putus asa karena begitu berat, begitu besar. Mungkin saudara mengalami yang sama. Mungkin sekarang saudara merasa ada di Taman Getsemani. Saudara sedang berdoa, saudara ditinggalkan, gak ada yang menemani saudara. Mungkin saudara ada di tengah-tengah tekanan begitu. Saya berdoa supaya ayat yang ke-9 ini menjadi rema atas hidup saudara. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi. Oh, haleluya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Oh, saya mau sampaikan yang sama. Semua itu terjadi atas hidup saudara. Supaya kamu jangan menaruh kepercayaan kepada kekuatanmu sendiri. Supaya engkau tidak mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi kepada Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Oh, haleluya. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara-saudaraku. Ketika outbreak itu terjadi di kota Sydney mulai 16 Juni dan akhir bulan Juni, tiba-tiba ada pengumuman lockdown. Sehingga sampai hari ini kami terpaksa tutup gereja, saudaraku, hanya bisa secara online. Ya, hati saya, aduh, saudara-saudaraku, gereja buka, tutup, sukar seakan-akan, saudara-saudaraku, ya. Tetapi saya dikuatkan oleh seorang jemaat. Ya, saya kenalkan kepada saudara keluarga Johan dengan Yen. Saudara bisa lihat fotonya. Mereka punya 2 anak. Yang pertama, putranya namanya Kenneth dan kemudian putrinya namanya Cecilia. Ya. Dan Yen menguatkan saya, Kohanan. Ya toh, masa lupa akan satu kesaksian kami. Saya sampai lupa, saudara-saudaraku. Diingatkan, saudaraku, sehingga saya jadi mau sampaikan ini kepada saudara. Sebagai kekuatan buat saudara.
Supaya saudara pun dikuatkan bahwa sumber kekuatan kita bukan dari diri kita tapi dari Tuhan. Dan Yen berkata, ingat gak? Kenneth itu lahir 25 Juni 2007. Dan ketika dia lahir dan beberapa waktu kemudian saya dengan istri sempat membesuk mereka. Dan mereka berkata minta didoakan begitu. Kohanan tolong didoakan supaya kami punya anak perempuan yang kedua. Dan kami berdoa setelah itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya sampai lupa saudara-saudaraku ya. Atau karena cukup lama dan istri saya mengajarkan kepada kepada Yen bagaimana ya secara teknis lah katanya gitu ya. Wanita dengan wanita saudara-saudaraku. Nah, dan akhirnya Tuhan itu baik, saudara-saudara. Ternyata doa kami semua, doa keluarga ini dijawab oleh Tuhan. Dan sungguh akhirnya Yen mengandung, saudara-saudara. Tetapi ternyata mengandungnya dalam kesulitan. Singkat cerita, saudaraku, bleeding. Dan kemudian 3 bulan pada waktu bleeding itu, pendarahan itu. Pada midnight, jam 12, jam 1 pagi. Emergency, sehingga Johan harus membawa istrinya langsung ke rumah sakit. Dan setelah dites, saudaraku, dan dokter itu berkata bahwa ada kerusakan plasenta dari luar sehingga terjadi pendarahan dan bayi ini tidak akan bisa hidup karena plasentanya tidak akan kuat untuk menjaga bayi ini kalau bertumbuh, dan dia diberikan pilihan untuk aborsi, saudara, untuk menggugurkan bayi itu. Saudaraku, tekanan yang begitu berat. Dan mereka berkata pada saat kami mengalami tekanan ini, mereka berkata Tuhan itu baik, Tuhan yang menjawab doa kami, memberikan kami anak perempuan dan sekarang harus diaborsi. Mereka percaya, mereka berdoa. Saya mendengar, saudaraku, dan itu menguatkan saya. Ternyata kuncinya ya doa. Mereka berkata kami tidak mau mengaborsi anak ini, mereka mempertahankan anak ini. Dia harus bed rest sekalipun ada resiko kalau anak ini lahir, dan anak ini lahir bisa dalam keadaan yang cacat begitu, tidak sempurna begitu. Dan sungguh saudara-saudara, dari bulan ketiga sampai bulan ke-7 terjadi bleeding sehingga harus prematur, emergency cesarean. Saudara bisa lihat fotonya 4 Mei 2009 Cecilia lahir, saudara-saudara, dan ada foto tanggal 6 Mei ini saudara bisa lihat. Tetapi ketika lahir prematur, Yen berkata terjadi banyak komplikasi, harus blood test setiap hari lebih dari 35 kali, diambil darahnya dari jempol kakinya sampai hitam warnanya. Ya toh, begitu luar biasa karena dokter berkata dia punya thyroid problem ya. Jadi dia harus bergantung kepada medication, dia harus tinggal di rumah sakit, saudara-saudaraku. Tetapi Yen berkata dengan Johan, kami berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan. Karena dokter nggak bisa menolong. Manusia tidak bisa menolong. Sumber kekuatan bukan dari manusia. Sumber mujizat bukan dari manusia. Sekarang hanya kepada Tuhan. Dan mereka berdoa. Dan kemudian dia berkata setelah 3 tahun kemudian, bergantung kepada medication, akhirnya dokter menyatakan dia sembuh total. Dia tidak cacat hari ini. Saudara bisa melihat fotonya. Cecilia sudah berulang tahun 12 tahun lebih, saudara-saudaraku. Dan dia sehat, dia sempurna, dia cantik, dia melayani. Dia bisa menyanyi, main piano, dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan aktif di Awaken Group kita, saudaraku. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ini menunjukkan ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, kekuatan kami datang dari Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan. Tuhanlah yang sanggup menjawab doa. Jika saudara dikuatkan hari ini, saya mau saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tutup di dalam doa. Kita belajar, saudara-saudaraku, apapun tekanan di dalam hidup yang menekan kita. Mungkin ada doa yang belum dijawab. Mungkin ada tekanan-tekanan. Kita mendengar berita-berita pandemi COVID. Kita mendengar begitu banyak penderitaan di sekeliling kita. Mungkin saudara sedang mengalami kesusahan secara ekonomi. Mungkin saudara punya kesulitan di dalam keluarga saudara. Hari ini kita belajar ketika Tuhan Yesus ada di dalam taman Getsemani. Dia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Biarlah saudara dan saya pun mempercayai firman Tuhan sepenuhnya. Bahwa
Oh, firman Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai kita mau mengambil keputusan, kita akan melatih badan kita, kita melatih hidup kita untuk beribadah, kita melatih diri kita untuk berdoa. Sebab kami percaya, sebab kami tahu ya Tuhan, bahwa doa ini amat sangat penting. Sebab ketika kami berdoa, kami mengandalkan Tuhan. Kami tahu sumber kekuatan hanya dari Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa hari ini untuk semua jemaat GSKI Bethany Surabaya ya Tuhan, bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru, a new energy. Hamba berdoa supaya ada kuasa, ada energi yang baru mengalir saat ini juga memenuhi hati mereka, memenuhi tubuh mereka, sehingga mereka terbang dengan sayap Raja Wali. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, mereka diberkati, mereka dilindungi, mereka dipelihara, mereka dijaga. Darah Yesus menutup bungkus mereka. Dan biarlah hamba berdoa ya Tuhan, supaya malaikat Tuhan pun turun menguatkan mereka. Oh, menguatkan hati mereka, menguatkan tangan dan kaki mereka yang sedang gemetar, sehingga mereka tidak takut lagi, mereka tidak bimbang, mereka tidak khawatir. Sebab kami semua tahu kehendak Tuhan adalah kehendak yang baik. Firman Tuhan pasti akan terlaksana. Firman Tuhan yang baik, Tuhan akan mendatangkan kebaikan, sebab Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih sudah ikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri sambil membuka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita, menaungi, membimbing, menyertai, memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.